Halo teman-teman, selamat datang di podcast kesehatan bareng saya, Reza. Seorang perawat yang siap ngobrol santai tapi serius tentang hal-hal yang kadang bikin kita malu buat nanya, tapi penting banget untuk dipahami. Hari ini, kita akan bahas satu topik yang cukup sensitif tapi sangat penting. Kenapa ereksi bisa gagal, alias disfungsi ereksi? 1. Apa itu ereksi dan mekanismenya? Sebelum kita masuk ke kenapa bisa gagal, kita perlu ngerti dulu apa itu ereksi dan bagaimana prosesnya terjadi. Ereksi adalah respons fisiologis ketika penis menjadi keras dan membesar karena peningkatan aliran darah ke dalam jaringan spons di dalam penis yang disebut corpora cavernosa. Nah, proses ini melibatkan sistem saraf, pembuluh darah, hormon, dan pikiran kita. Jadi, saat seorang pria terangsang, baik secara fisik, visual, atau imajinasi, otak mengirim sinyal lewat saraf ke pembuluh darah di penis yang kemudian melebar, memungkinkan darah mengalir deras dan mengisi ruang-ruang spons tadi. Setelah darah masuk, otot-otot di sekitar penis menahan darah itu supaya tetap di sana, dan inilah yang bikin penis menjadi tegang. Nah, ketika rangsangan berhenti atau setelah ejakulasi, otot-otot tadi akan rileks dan darah keluar, penis kembali ke kondisi semula. Jadi ini bukan cuma soal birahi aja, tapi kerjasama rumit antara otak, hormon, saraf, dan sistem pembuluh darah. 2. Penyebab gagal ereksi. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa gagal? Ada banyak alasan. Kita bisa bagi penyebabnya ke dalam 3 kategori besar. Fisik, psikologis, dan gaya hidup. Kita bahas satu-satu ya. 1. Penyebab fisik, organik. Ini penyebab paling umum, terutama pada pria usia di atas 40 tahun. Beberapa contohnya, penyakit jantung, aliran darah terganggu karena pembuluh darah menyempit. Diabetes, kerusakan pada syaraf dan pembuluh darah. Hipertensi, tekanan darah tinggi bisa merusak pembuluh darah di penis. Penyakit ginjal atau hati kronis. Efek samping obat seperti antihipertensi, antidepresan, obat penenang, dan lain-lain. Cedera syaraf atau tulang belakang, misalnya karena kecelakaan. 2. Penyebab psikologis. Ini sering terjadi pada pria muda atau dalam kondisi stres tinggi. Contohnya, stres kerja atau tekanan mental. Kecemasan kinerja seksual, istilahnya takut gagal sebelum mulai. Depresi, masalah hubungan dengan pasangan, konflik, komunikasi buruk, atau kehilangan ketertarikan. 3. Gaya hidup dan kebiasaan buruk. Merokok, nikotin menyempitkan pembuluh darah. Konsumsi alkohol berlebihan bisa menghambat sistem saraf. Kurang olahraga, sirkulasi darah jadi buruk. Kurang tidur, hormon jadi tidak seimbang. Pornografi berlebihan bisa menyebabkan otak jadi kurang responsif terhadap rangsangan nyata. 3. Mitos yang harus diluruskan. Nah, ada beberapa mitos soal ereksi gagal yang harus kita luruskan juga nih. Mitos pertama, kalau gagal ereksi sekali berarti kamu impoten. Salah. Gagal ereksi sesekali itu normal, apalagi saat sedang lelah, cemas, atau habis minum alkohol. Mitos kedua, masalah ereksi cuma terjadi pada orang tua. Enggak juga. Pria usia 20-an pun bisa kena, terutama kalau faktor psikologisnya kuat. Mitos ketiga, kalau pakai obat kuat terus, nanti ketergantungan. Obat seperti sildenafil memang membantu, tapi bukan solusi jangka panjang. Harus dibarengi perubahan gaya hidup dan penanganan penyebab utamanya. Jadi, kalau kamu atau pasanganmu mengalami disfungsi ereksi, apa yang harus dilakukan? Yang paling penting adalah jangan malu untuk bicara. Ini kondisi medis, bukan aib. Langkah-langkahnya bisa seperti ini. 1. Evaluasi gaya hidup. Kurangi rokok, batasi alkohol, mulai olahraga rutin, dan jaga pola makan. 2. Kelola stres dan emosi. Meditasi, terapi psikologis, atau ngobrol dengan pasangan bisa bantu banget. 3. Konsultasi ke tenaga medis. Dokter umum atau dokter urologi bisa bantu identifikasi penyebab. Kadang, diperlukan tes darah untuk cek hormon, gula darah, atau kolesterol. Jadi, untuk penggunaan obat bisa langsung konsultasikan pada dokter yang sudah ahli. Jadi teman-teman, gagal ereksi itu bukan akhir dunia. Itu sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, entah fisik,
mental, atau kebiasaan hidup kita. Kesehatan seksual itu bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Jangan diabaikan, jangan malu, dan jangan ditutup-tutupi. Kalau kamu suka topik seperti ini, dan pengen kita bahas lebih dalam, misalnya soal testosteron rendah, hubungan emosional dalam kehidupan seksual, atau gangguan hormonal, tinggal komentar di bawah ya. Terima kasih sudah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya bareng saya, Reza. Jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa bahagia.